Kalau di Indonesia itu ada Calya Sigra, kalau di Malaysia ada Pro 2 Beza. Jadi sekarang gue lagi di Malaysia dan gue nyewa mobil ini Pro 2 Beza dan Malaysia just killed the affordable EV market in this country and most people don't even know about it. MITI recently issued a Kenapa harga kereta import terlalu mahal di Malaysia, bos? Selain dari Malaysia harga mampu milik. Yang ini kau silap. Harga kereta ni dalam dunia ni, kau boleh cek dalam website sebenarnya. Cuba cek harga BMW, Mercedes, Audi, Lexus dekat Thailand dengan Indonesia. Kalau kat Indonesia, cuba kau cek harga Superbike dekat sana. Kita akan punya mobil buatan Indonesia dalam 3 tahun yang akan datang. Kita mulai rintis. SMK Bima EV. Tapi plot twistnya, ternyata mobilnya tuh CBU dari China. Buat yang nggak tahu, CBU tuh completely built up atau basis. Hai, welcome again to Sari Ting Ting. Hai semuanya, apa kabar kalian? Semoga senantiasa dimanapun kalian berada tetap diberikan kesehatan ya, dan juga dipermudahkan segala urusannya. Amin. Nah, di sini Sari ada jumpa videonya ini baru saja ya. Ini orang Indonesia katanya review kereta ataupun mobil Malaysia ya, yaitu di sini Peero 2 nampaknya. Biasanya kan kalau orang Indonesia taunya hanya Proton karena pernah sempat masuk ke Indonesia. Nah, tapi kali ini dia review Peero 2. Oke, tapi di dalam komentar di sini nampaknya orang Indonesia itu remeh ya dengan kereta ini, karena katanya mungkin kalau kereta ataupun mobil seperti ini itu jalan 100 km pun getar katanya, goyang gitu ya. Tapi faktanya nanti kita tonton videonya ya. So jom langsung saja. Sebelum kita tonton videonya, jangan lupa untuk support Sari dengan cara klik tombol like dan juga subscribe channel ini supaya tahun ini kita boleh capai 100.000 subscriber di channel Sari Ting Ting. Oke, see you pula. Oke, let's go. Cium. kalau di Indonesia itu ada Calya Sigra, kalau di Malaysia ada Pro 2 Beza. Jadi sekarang gue lagi di Malaysia Calya dan gue Sigra? nyewa mobil ini Pro 2 Beza dan ini yang 1000cc. Sekarang kita lihat ya mobilnya kayak gimana. Mobil ini basicnya tuh dari Pro 2 Axia atau mungkin kalau di Indonesia tuh kayak Agya Ayla lah ya. Nah, Axia yang hatchback itu dipanjangin tapi dibikinin sedan. Jadi bagasinya ini bisa lebih besar tapi dia tetap 2-seater. Mobil ini laris banget di Malaysia dan kalau kalian lihat di parkiran, tuh di situ ada dan di sini ada lagi cuy. Yang gue sewa ini 1000cc 1K RVE. Nah, yang di sana itu 1300cc 1NR. Mobil ini adalah yang facelift ya. Ini sekitar tahun 2020 sampai sekarang modelnya seperti ini. Dan yang pre-faceliftnya itu tampilannya kayak begini. Lampu sudah full LED kecuali lampu sennya masih bohlam. Lampu remnya juga full LED kecuali bohlam mundur sama bohlam sen. Nah, ini mobil lucu banget ya cuy. Jadi kalau misalkan kita buka nih ya, kita klik tombol unlock, yang ngebuka itu bagian supirnya doang. Nih, yang bagian ini itu nggak ngebuka cuy, masih ngunci. Jadi kita harus klik lagi sekali. Nah, kayak begitu. Jadi ada terbuka. 2-step verification gitu loh. Nih gue nggak tahu memang fitur atau mobilnya yang error ya. Dan untuk tampilan interiornya itu kayak begini nih cuy. Tampilannya jujur biasa aja, tapi ya cukup oke lah ya. Ini mobil 1000cc loh ya, which is ini adalah tipe paling rendah. Tapi tipe paling rendah udah paling dikasih rendah ya. arah semburan cuy. Low spec. Open close air. Ini aja knop-knopnya ini cakep loh, bukannya modelan kompor ya. Tapi memang dia masih single din. Transmisi Matic 4 percepatan. Untuk penyimpanan sih standar banget ya, paling cuman kayak beginian doang lah ya. Di tengahnya juga nggak yang luas-luas banget nih. Masuk ke bagian belakang, dia ini juga nggak kalah lapang ya tuh. Bagian tengahnya ini juga luas cuy untuk legroomnya. Dan kursinya sudah ada ISOFIX di sini. Dan yang mantep di sini ada cantolan juga di situ. Yang penasaran besar bagasinya? Nah, nih. Gede banget cuy. Besar ya? Jadi memang akibat dari proporsi mobil yang aneh ini menghasilkan bagasi yang sangat-sangat lapang cuy. Singkatnya mobil ini tuh lapang, tenaga juga lumayan cukup, bensinnya juga hemat banget. Dan yang unik, 1K RVE-nya ini itu nggak getar cuy, kecuali pas lagi idle. Tapi rasa berkendaranya ternyata cukup banget buat di kota. Jadi kalau kalian banyak orang gitu ya dan bawa barang banyak, kalian bisa banget nih nyewa Pro 2 Beza ini yang 1000cc juga udah oke kok. Yang pernah nyobain mobilnya coba kalian komen rasanya kayak gimana. Kurang lebih itu aja, semoga membantu.
Malaysia just killed the affordable EV market in this country and most people don't even know about it. MITI recently issued a new rule that's going to completely reshape the EV market in Malaysia. Starting July 1st, 2026, any fully imported EV in Malaysia must cost at least 200,000 ringgit before taxes and produce a minimum of 180 kilowatts of power. Once you add the import duty, excise tax, SST and dealer's margins on top, the actual price you'd see in the showroom is at least 300,000 ringgit. So if you want to buy imported EV cars in Malaysia, you're officially cooked. And here's where it gets interesting. Almost every direct rival to the Proton EMAS 7 just got wiped off the market. The BYD Atto 3, the Dolphin, the MG4, the GWM Aura, the Leap Moto, all of these affordable EVs that were giving the EMAS 7 real competition, they are officially gone after July. Meanwhile, Proton and Prodroa, both with their own special CKD arrangements, are left standing. So what does this mean for you and me? Basically, the EV market in Malaysia is now down to two real choices in the affordable segment, Proton and Prodroa. And when there's no real competition, there's actually no pressure for prices to come down. There's no pressure for people to innovate. There's no pressure for people to price the car fairly, because where else are you going to go to buy affordable EV cars? And here's the part that doesn't really add up. The government has been pushing for higher EV adoption in Malaysia for years. We went from 3,000 EVs sold in 2022 to 44,000 just last year. That's a massive 15x jump. But with this new policy, that growth is only going to slow down hard, because most Malaysians cannot simply afford a 300,000 ringgit EV. So if the goal was to increase EV adoption, this policy is doing the exact opposite. Now look, I'm not against supporting local industries. Every country does it, but there's a difference between supporting local players to grow and shielding them off from any kind of competition. The real cost of this policy is paid by every Malaysian buyer who just wanted a real choice. You're still able to buy an EV, but only the ones they decide you can have. So what do you guys think about this new policy? Let me know. Nah itu ya, kita bahas dulu tadi kalau di Indonesia ada Calya Sigra, mungkin sama agak lebih kurang dengan Pero 2 Beza ya. Pero 2 Beza ini adalah salah satu kereta yang paling laku ya tahun 2026. Pero 2 Beza yang pertama, Proton Saga yang kedua ya, diikuti dengan kereta-kereta tempatan lainnya ya. Dan sekarang ini juga di Malaysia ini banyak pasaran kereta EV, electric car ya, di mana-mana sudah berlambak ya. Bahkan Proton pun sudah mengeluarkan Proton EMAS ya. Pero 2 dah ada ke teman-teman yang kereta electric car-nya. Itu Sari kurang tahu ya. Nah, tadi itu dia bagi tahu Pero 2 Beza ini yang low spec ya, spek paling rendah. Nah, walaupun macam itu ya, itu harganya pun sangat-sangat affordable untuk rakyat Malaysia yang mungkin yang kurang berkemampuan pun sanggup beli kan. Nah, biasanya kereta ini karena dipakai untuk buat Grab kan. Dan di sini saya ada banyak tengok komentar daripada orang Indonesia, katanya, "Oh, segini ajanya kereta Malaysia." Karena mungkin mereka itu baru pertama kali tengok kot. Nah, oh, ini je gitu ya. Paling nanti tuh goyang sangat masuk highway kalau kecepatan tinggi katanya ya. Tapi jangan salah, walaupun harganya murah, kualitinya juga diberikan ya. Bukan hanya asal-asal saja diproduksi, ya semuanya pun sudah masuk kriteria untuk rakyat Malaysia ya. Tak ada asal-asal buat ya. Oke teman-teman, so itu. Nah, tadi pasal kereta electric car di mana-mana pun BYD, Volvo, Tesla, dah di mana-mana dah kereta elektrik dekat Malaysia ini ya. Karena saya tengok juga pergi pump station, pergi mall, pergi kondo pun dia sudah ada charging untuk kereta EV nih. Jadi memudahkan juga orang yang punya kereta electric car ini. Oke teman-teman, so ya itu tadi, kita lanjut lagi ke video lainnya ya. Cium. Kenapa harga kereta import terlalu mahal di Malaysia, bos? Selain dari Malaysia harga mampu milik. Yang ini kau silap.
Harga kereta ni dalam dunia ni, kau boleh check dalam website sebenarnya. Cuba check harga BMW, Mercedes, Audi, Lexus dekat Thailand dengan Indonesia. Kalau kat Indonesia, cuba kau check harga Superbike dekat sana. Lagi murah ke dari Malaysia? Tidak, brother. Tidak. Mahal, bang. Kereta-kereta mewah dekat sana sebenarnya jauh lebih mahal daripada dekat Malaysia. Cuma kereta-kereta yang kebanyakan dekat Malaysia ni, nampak harga dia tinggi. Tax sebenarnya lebih kurang sama sebab kita dah ada AFTA, ada regulation. Kita tak boleh nak overtax sangat sebab kalau kita tax barang dia orang tinggi, barang kita nak masuk nanti dia tax tinggi juga. So kajian-kajian ni taklah biol sangat. Cuma satu benda saya ingatkan orang lah. Ini yang saya rasa lah daripada lama dah saya cakap. Bila loan kereta kita 9 tahun, kita boleh buat bayaran ansuran yang lebih rendah. Jadi bila loan 9 tahun, dia tak kira berapa harga kereta tu. Dia kira berapa kau mampu bayar sebulan. Daripada situ dia akan congak sampai dia tengok, wah, aku letak harga ni pun orang mampu beli. Sebab dekat Thailand, Indonesia, kebanyakan negara loan maksimum 7 tahun. Dia punya interest rate pun lagi tinggi. Malaysia ni rendah sebenarnya. So, sebab tu dia rasa, aku letak harga macam ni pun kau beli juga. Aku letak lagi rendah nak buat apa? Sama juga yang banyak tu lah juga aku jual. So, might as well letak harga tinggi sikit. Dan satu lagi, spek kereta di Malaysia sebenarnya tinggi. Lebih tinggi daripada Thailand, lebih tinggi daripada Indonesia. Sebab kita lebih, orang kata, faham apa itu teknologi otomotif. Zaman kita terima power window, kita dah tak nak dah pakai tingkap manual. Thailand boleh jual lagi, Indonesia boleh jual lagi. So, satu lagi benda saya nak tanya. Korang semua tanya pasal cukai, berapa kerajaan ambil. Korang pernah tak terfikir berapa keuntungan syarikat kenderaan kereta ni? Pernah tak kau fikir? Daripada kita nak hentam kerajaan kita sendiri, cuba tanya berapa banyak duit diorang bawa balik ke negara diorang. Tentu korang kena fikir. Geng, rakyat Malaysia tuh kalau pengen beli mobil, di Malaysia tuh gampang banget dan dikasih dua pilihan. Kenapa aku bilang gini? Karena kalau orang Malaysia tuh pengen beli mobil, itu tuh ada dua pilihan yang bisa mereka jadi pertimbangan mereka untuk beli mobil ini. Contoh nih ya, kalau lu punya banyak duit dan kayaknya budget lu lebih dari yang selebih-lebihnya gitu lah, dan pengen punya mobil gitu, dan pengen punya mobil brand luar, ya udah beli aja brand luar kayak Honda, Hyundai, Mazda, BMW, dan Mercedes dan brand luar lainnya. Tapi kalau budgetnya dikit atau yang kelas menengah ke bawah gitu, pengen punya mobil sebagai kegunaan fungsi yang lain dan sebagainya, bisa pilih brand lokalnya kayak Pro 2 ataupun Proton. Wah, enak gitu. Jadi nggak cukup duit pengen mobil, ya udah beli aja brand lokal Malaysia kayak Pro 2 ataupun Proton. Jadi kayak ya udah nggak maksain untuk beli brand luar negeri gitu. Dan fitur-fitur brand lokal Malaysia juga bagus gitu. Harganya juga beda banget, geng. Bahkan lebih murah brand lokal Malaysia. Walaupun murah, kualitasnya bagus, fiturnya hampir sama dengan brand-brand luar negeri gitu, geng. Malaysia emang luar biasa banget. Dan satu lagi nih, orang Malaysia tuh suka banget merendah. Aku biasa aja. Nggak taunya ke rumahnya, sampai rumah mobil berjajar 3. Emang biasanya Malaysia tuh nggak bisa dibilang biasa, luar biasa emang. Udahlah, segitu aja. Bang, Indonesia kan kebutuhan mobilnya banyak. Kenapa Indonesia nggak bikin brand sendiri? Oke, ini jawabannya politis ya. Sebenarnya di Indonesia itu kebutuhan mobil dalam 1 tahun itu 1,3 juta unit per tahun. Dan produksi di Indonesia itu sampai ke 1,8 juta unit per tahun. Menandakan bahwa Indonesia di Asia Tenggara itu produksinya nomor 2 terbesar ya, setelah Thailand. Tentunya Thailand yang paling banyak. Kenapa ya Indonesia nggak bikin brand sendiri? Nah, untuk bikin merek sendiri sama seperti Malaysia punya Proton, itu pastinya tidak mudah. Yang pertama, kepercayaan masyarakatnya. Belum tentu masyarakat bisa percaya. Buktinya sampai hari ini ada brand SMK, itu juga ya kita tahulah banyak yang underestimate produk tersebut. Terus yang berikutnya, pernah pada zaman dahulu itu ada namanya produknya Timor. Sekalipun itu adalah bekerja sama dengan Kia, brand berasal dari Korea. Nah, pada saat itu brand Timor juga hanya mampu bersaing dalam waktu yang sangat tidak lama. Sehingga mungkin kepercayaan di masyarakat terkait brand-brand lokal atau brand-brand Indonesia itu
mungkin tidak sekuat terhadap brand-brand dari Jepang ataupun brand-brand dari Eropa. Jadi kita berharap Indonesia mampu membuat brand otomotif, merek otomotif yang bisa memberikan kualitas yang luar biasa sehingga masyarakat Indonesia bisa memiliki brand kebanggaan asal Indonesia. Itu. Nah, tadi bicarakan pasal teks ataupun cukai ya, yang Sari tahu ya. Nah, mungkin kalau kalian ada kurang tersalah daripada yang Sari cakapkan, korang boleh perbetulkan di dalam komentar. Nah, menurut Sari, kenapa cukai di Malaysia ini untuk kereta-kereta import itu lebih mahal? Disebabkan ya mungkin kerajaan Malaysia itu untuk mendoronglah lebih banyak rakyat Malaysia itu membeli kereta tempatan berbanding dengan kereta impor kan. Jadi ditinggikan sikit teksnya supaya orang lebih beli kereta Peron 2 ataupun Proton ya, digalakkan ya. Tapi kalau misalnya kalian oke dengan teksnya itu ya silahkan. Kalau kalian mampu silahkan juga beli kereta yang macam Toyota, Honda, macam itu. Dan tapi tadi tuh faktanya ya, walaupun kereta teks untuk kereta-kereta import di Malaysia itu tinggi, ternyata Thailand dan juga Indonesia lebih tinggi untuk teks kereta-kereta import ini ya. Kalaupun bukan tinggi, samalah gitu. Oke, dan satu lagi tadi dikatakannya kalau kereta tempatan di Malaysia ini itu standar orang yang punya menengah ke bawah. Tak juga ya, orang kaya pun ramai juga yang pakai Proton dan juga Peron 2. Disebabkan apa? Ya mungkin dia punya sudah kereta yang lain, dia ada juga mesti. Kalau orang Malaysia walaupun orang kaya, 5 lah kereta dia dekat rumah, mesti ada 1 ke 2 ke minimal 1 lah ya kereta Proton atau Peron 2. Betul. Karena apa? Ya mungkin 1 jimat minyak kan, senang bawa. Ya mesti ada lah Sari tengok gitu. Nah itu ya teman-teman, jadi bukan menentukan kalau punya kereta tempatan di Malaysia ini itu orang yang miskin, tak juga. Jadi jangan remehkan ya, gitu. Oke teman-teman, nah di sini ada lagi video yang saya tengok ya. Katanya Indonesia sudah mau buat kereta sendiri, handphone sendiri, laptop sendiri ya. Dari dulu pun ada kan, sudah sebenarnya Indonesia mau buat dan sudah dibuat dan dipasarkan, tapi ya gagal dan tak laku karena rakyat Indonesia tak percaya dengan buatan lokal sendiri. Contohnya SMK, itu pun dah tak ada lagi lah yang saya tengok. Oke teman-teman, kita tonton dulu videonya bagaimana. Kalian harusnya bangga gak sih? Indonesia berhasil punya EV-nya sendiri. Namanya SMK Bima EV. Tapi plot twistnya, ternyata mobilnya tuh CBU dari China. Buat yang nggak tahu, CBU tuh completely built up, atau bahasa simpelnya mobilnya tuh didatengin utuh dari China. Dari bahan, manufaktur, perakitan, Indonesia tinggal terima jadi aja. Kalau ini masih bisa dibilang lokal atau enggak nih? Walaupun nggak sepenuhnya hal buruk ya, SMK Bima EV ini hasil rebatch atau ganti merek aja dari mobil Shinere X30 LFV. Ada perbedaan dikit dari jok sama grillnya. Cuma di sini gue juga agak setengah bingung sih. Kalau misalnya full ambil dan produksi dari luar, mirror dari brand lain, dengan harapan nanti kedepannya bakal buka pabrik di Indonesia. Ini tuh strateginya untuk apa? Sebenarnya bisa aja hal bagus kalau ini bisa naikin nama brand EV di Indonesia, tapi jadi mix signal, brand lokal tapi barangnya 100% dari luar. Kalau feeling gue ini cuma buat ngebuka momentum biar targetnya di tahun depan atau nanti 2026 Indonesia tuh bisa produksi sendiri EV-nya. Soalnya kalau kita ngomong adopsi EV di Indonesia itu lumayan cepet dan momentumnya itu tergolong lagi bagus. Cuma karena ini masuk kategori teknologi yang butuh advancement yang canggih-canggih. Menurut kalian Indonesia bisa nggak ngejar? Ini pertanyaan yang sama di video gue sebelumnya, kenapa China itu bisa nomor 1 di EV. Salah satu caranya ya ambil teknologi luar, masukin ke sini, training orang-orang di sini. Tapi pertanyaannya, mereka mau nggak transfer teknologi sama knowledge ke Indonesia? Biasanya kalau kayak gini tuh harus ada insentif. Kalau kalian jadi China mau nggak? Apa ya udah jual barang jadi aja ke sini. Sampai nanti mungkin harus disusahin dulu sama pemerintah. Kita akan punya mobil buatan Indonesia dalam 3 tahun yang akan datang. Kita mulai rintis, kita akan punya mobil buatan Indonesia dalam 3 tahun yang akan datang. Saya sudah alokasi dana
Sudah kita siapkan lahan untuk pabrik-pabriknya, sedang bekerja sekarang tim. Kita sudah menghasilkan Jeep buatan Indonesia. Wow, Indonesia nanti bakal punya pabrik mobil terbesar se-Asia Tenggara dan bakal serap 18.000 pekerja. Bahkan pabrik mobil ini bakal ngalahin Thailand loh, Rip, yang berdiri di lahan yang sangat luas, dan ini bakal memajukan kendaraan listrik di Indonesia. Semoga aja pembangunan pabrik ini lancar dan nggak ada oknum-oknum yang mengambil kesempatan. Amin. Semoga pabrik ini bisa dibangun dengan lancar, karena ini adalah bentuk investasi. Jadi Indonesia pokoknya bakal nyalip Thailand dalam industri otomotif kalau pabrik ini berdiri. Jadi perusahaan asal Cina yaitu BYD ngebuka pabrik di kawasan Subang. Nantinya kapasitasnya mencapai 150.000 unit kendaraan listrik per tahunnya, dan nilai investasinya itu mencapai 16,38 triliun. Lahannya berdiri di atas 108 hektar dan kini sudah diperluas jadi 126 hektar. Ini bakal menggeser posisi Thailand sebagai basis produksi otomotif utama di kawasan Asia Tenggara. Ini berarti ngaruh banget ya di pertumbuhan ekonomi Indonesia. Lumayan berpengaruh, Rin. Khususnya pertumbuhan ekonomi lokal ya, karena bakal menciptakan ribuan lapangan pekerjaan dan mempercepat pengembangan ekosistem kendaraan listrik nasional. Please, jangan diganggu pembangunan ini untuk kemajuan bersama. Kata pidato Bapak Presiden, katanya 3 tahun lagi Indonesia punya mobil buatan sendiri. Nah ya, kita harapkan juga ini terjadi kan. Sebenarnya Indonesia pun dah ada ya, daripada pemerintahan Bapak Jokowi sudah diciptakan juga mobil sendiri yaitu SMK ya. Tapi tak jalan juga. Seharusnya yang itu adalah kualitas dan kepercayaan daripada rakyat Indonesia ya. Saya tengok orang Indonesia kurang tertarik kepada kereta-kereta dan kurang percaya sebenarnya. Takut dia kan, ini sekejap saja sudah rusak ini ya kan, spare partnya tak ada. Kalau rusak susah diperbaiki ya, mungkin itulah kerisauan daripada rakyat Indonesia kalau membeli produk daripada Indonesia ya. Tadi itu juga ada katanya ini buatan Indonesia berhasil punya EV ya, kereta elektrik sendiri katanya, tapi sayangnya itu hanya ditukar mereknya saja, brandnya saja ya, daripada brand China ditukar menjadi brand Indonesia. Nah, menurut kalian itu termasuk karya anak bangsa atau tidak? Nah, boleh berikan komentarnya di bawah ya, menurut pendapat Anda. Oke teman-teman, ya itu tadi beberapa video yang dah kita reactionkan. Korang boleh bebas komen apa saja selagi ya dengan sopan, dan takutnya nanti jangan kena spam ya kalau terlalu berkomentar yang tak baik gitu. Oke, so segini aja video kali ini. Terima kasih telah menonton. See you on my next video with me, Sari Ting Ting. Bye.